Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Ramli dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu etnografi. Pengertian etnografi. Secara harfiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Etnografi baik sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai asal-usul ilmu antropologi. Etnografi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu etno dan grafik. Etno berarti orang atau anggota kelompok sosial atau budaya, sedangkan grafik berarti tulisan atau catatan. Jadi secara literer, etnografi berarti menulis atau catatan tentang orang atau anggota kelompok sosial budaya. Dalam arti luas merupakan suatu studi tentang sekelompok orang untuk menggambarkan kegiatan dan pola sosial budaya mereka. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku dan kebiasaan dan cara hidup. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Etnografi adalah suatu penelitian yang terfokus pada makna sosiologi melalui observasi pengalaman tertutup dari fenomena sosio-kultural. Adapun etnografi menurut para ahli yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Harris, seperti yang dikutip oleh Criswell, etnografi adalah suatu dosen kualitatif di mana seorang peneliti mengembangkan dan menginterpretasikan pola nilai, perilaku dan kepercayaan dan bahasa yang dipelajari dan dianut oleh suatu kelompok budaya. 2. Menurut pendapat Spradley dalam Yad Mulyadi 1999, etnografi adalah kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan. Yang ketiga, menurut pendapat Spindler dalam Yad Mulyadi 1999, etnografi adalah kegiatan antropologi di lapangan. Yang keempat, menurut pendapat Koen-Jarningral 1985, isi karangan etnografi adalah suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Penelitian etnografi mengutamakan adanya sense of realities peneliti, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan. Mengembangkan konsep tersebut dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Peneliti dengan metode etnografi memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Asumsi penelitian etnografi. Adapun asumsi penelitian etnografi yaitu sebagai berikut. 1. Etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip terutama dipengaruhi oleh pemahaman kultur masyarakat
metodologi secara sungguh-sungguh menjamin bahwa pemahaman kultural umum akan diidentifikasi untuk kepentingan peneliti. Interpretasi menempatkan tekanan besar kepada kepentingan kasual dari pemahaman kultural seperti itu. Fokus etnografi mempertimbangkan secara berlebihan peran persepsi budaya dan tidak mempertimbangkan peran kasual kekuatan objektif. 2. Etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat secara relevan dari kepentingan masyarakat, organisasi formal, kelompok non-formal, dan persepsi tingkat lokal. Semuanya mungkin memainkan peran dalam banyak subjek yang diteliti, dan kepentingan ini mungkin bervariasi menurut waktu, tempat, dan masalah. Ketiga, etnografi mengasumsikan peneliti mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa atau jargon teknis dari kebudayaan tersebut, dan memiliki temuan yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari budaya tersebut. Yang keempat, penelitian etnografi lintas budaya menghindari resiko asumsi yang keliru bahwa pengukuran yang ada memiliki makna yang sama lintas budaya. C. Jenis-jenis etnografi menurut Creswell 2008 475. Penelitian etnografi memiliki beragam bentuk, akan tetapi jenis utama yang sering muncul dalam laporan-laporan penelitian pendidikan adalah etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. 1. Etnografi realis. Etnografi realis merupakan pendekatan yang populer di kalangan antropolog. Pendekatan ini berupaya menggambarkan situasi budaya para partisipan secara objektif berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari para partisipan di lapangan penelitian dan dipaparkan dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, third person point of view. 3 ciri khas etnografi realistis menurut Creswell 2008 457, yaitu A. Peneliti menggunakan laporan penelitiannya melalui pandangan orang ketiga berdasarkan data yang diperoleh melalui pengamatan atas partisipan dan pandangan mereka. Peneliti memaparkan data-data objektif dalam bentuk informasi yang terukut dan bebas dari arif politik dan penilaian personal. Peneliti boleh mengikutsertakan data-data tentang kehidupan sehari-hari para partisipan yang disusun dalam kategori standar pengembaraan kultural. C. Peneliti mengungkapkan pandangan para partisipan melalui kutipan penuturan mereka yang diedit tanpa merubah makna. Peneliti menyatakan interpretasinya tentang gambaran kedua budaya yang diteliti pada bagian akhir laporan. 2. Studi kasus sebagai bentuk etnografi. Studi kasus didefinisikan yang berarti bahwa kasus diteliti terpisah dari hal-hal lain dalam dimensi waktu, tempat, dan batas-batas fisik tertentu.
Artinya, hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai an independent study of one person. Wagner 2009. Objek yang biasanya diteliti dengan prosedur ini memiliki karakteristik kasus bias berbentuk individu tunggal, beberapa individu yang terpisah dalam sebuah kelompok khusus, sebuah program, peristiwa-peristiwa yang berhubungan erat atau aktivitas-aktivitas. Jadi, dalam konteks pendidikan, kasus yang diteliti bias berbentuk kehidupan seorang guru teladan nasional sebagai 3. Etnografi kritis. Etnografi kritis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk membantu dan memperdayakan kelompok masyarakat yang terimajinalisasi. Etnografi kritis biasanya dilakukan oleh individu berpikiran kritis yang melalui penelitiannya ingin memberikan bantuan melawan ketidakadilan dan penindasan. D. Prinsip-prinsip penelitian etnografi. Dalam penelitian etnografi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan meliputi 1. Mempertimbangkan tentang informan. Artinya, peneliti harus secara selektif dalam memilih informan yang akan diwawancarai dan diteliti. Peneliti harus melindungi informan dan akibat yang ditimbulkan bila memilih mereka. Kedua, mengerti informan. Mengerti di sini memiliki arti bahwa peneliti harus memperhatikan hak-hak asasi, kepentingan, dan sensitivitas seorang menyampaikan tujuan penelitian. Yang ketiga, menyampaikan tujuan penelitian. Peneliti harus menyampaikan kepada informan sehingga mereka dapat membantu peneliti yang ada. Keempat, melindungi privasi informan. Setiap kerahasiaan informan harus dilindungi. Jika informan tidak ingin disebutkan identitasnya, maka peneliti harus merahasiakan identitas mereka, dan peneliti juga harus memperhatikan keberatan dari pihak informan. B. Jangan mengeksploitasi informan. Peneliti tidak boleh hanya memanfaatkan informan untuk mencapai tujuan penelitian, tetapi setelah peneliti selesai harus memberikan balas jasa kepadanya karena telah menjadi informan yang membantu. Baik, mungkin saja itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.